Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kalosara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Channel ini berisikan informasi, edukasi, dan inspirasi. So, untuk kalian semua jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, tema kita hari ini adalah kupas tuntas MBKM di FKIP. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan mengupas tuntas seputar MBKM, terkhusus yang dilaksanakan di FKIP. Nah, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah diundang. Kita lah yang makasih, jangan tegang ya. Santai saja. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Jauh-jauh datang ke sini dari ruangan sebelah ke ruangan sini, ya lumayan lah 10 langkah ya. Iya. Ini temanya kita kan mengupas tuntas MBKM, terkhusus yang dilaksanakan di FKIP. Nah, untuk mahasiswa sendiri, itu mereka itu masih, ini kan MBKM ini sudah berjalan hampir 2 tahun ya, khususnya di Universitas Muhammadiyah Kendari, terkhusus di FKIP ya. Tapi masih banyak mahasiswa yang mempertanyakan apa sih itu MBKM. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu MBKM. Oke, terima kasih ya. Jadi sebenarnya sosialisasi MBKM itu sudah kita lakukan sejak 2020 akhir. Ya. Dan berarti sudah kita semester genap ya. Ganjil 2020. Nah, untuk pelaksanaan sendiri di FKIP itu sudah 5 angkatan ya. Sebentar lagi akan 5 angkatan. Jadi sekarang baru 4. Nanti bulan 2 nanti, insya Allah bulan 3 di semester genap itu sudah 5 angkatan. Nah, sebenarnya MBKM itu singkatan ya dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari namanya yang disebut itu Merdeka Belajar, jadi mahasiswa itu punya kebebasan memilih bidang ilmu yang diinginkan. Itu, jadi kemerdekaan belajarnya seperti itu sebenarnya. Jadi ya mahasiswa memilih apa yang ingin dia fokuskan di bidang ilmunya. Gitu. Seperti kan ada 8 program itu ya, yang program PKP, program kegiatan pembelajarannya. Jadi di 8 itu ada program magang, asistensi, kemudian ada studi independen, kemanusiaan, kemudian ada pertukaran pelajar, dan 8 seperti itu. Oh, jadi MBKM ini programnya di dalamnya itu ada 8 programnya. Ya. Nah, terkhusus untuk di FKIP ini sendiri ada berapa program yang sudah terlaksana ataupun yang akan terlaksana untuk depan ini? Oke, sejauh ini yang sudah kita lakukan itu ada 4 program ya, yang pertukaran pelajar, kemudian asistensi mengajar, magang, dan studi independen. Nah, tapi yang lebih banyak peminatnya itu pertukaran pelajar, magang, dengan asistensi. Jadi untuk FKIP sendiri ini sudah melaksanakan pertukaran pelajar antara kampus atau antara pertukaran pelajar itu sebenarnya ada yang antar universitas, kemudian antar prodi ada, antar fakultas ada, seperti itu. Jadi tergantung prodinya, dia mitranya dengan siapa, seperti itu. Untuk pertukaran pelajar ini ya, pertukaran pelajarnya itu apakah ini kan kita Universitas Muhammadiyah? Pertukaran pelajarnya ini yang antar kampus itu apakah Universitas Muhammadiyah ke Universitas Muhammadiyah atau bisa dari Universitas Muhammadiyah ke universitas negeri yang lainnya? Kalau itu ya tergantung dari mahasiswa ya, dia memilih mata kuliah kan. Di program pertukaran itu ada mata kuliah yang ditawarkan ke mahasiswa. Jadi mata kuliah yang ditawarkan itu ya tergantung, misalnya ya mahasiswa ternyata ingin ambil mata kuliah administrasi perkantoran modern di Universitas Muhammadiyah Kendari. Jadi mahasiswa datangnya ke situ. Jadi kita hanya menawarkan mata kuliah, kemudian menawarkan universitas menawarkan mata kuliah, kemudian mahasiswa sendiri yang memilih, seperti itu. Jadi tidak menuntut. Nah, begitu pun dengan kita misalnya kerjasamanya atau ingin kuliah di universitas mana begitu.
sejauh ini yang di kelas saya sendiri, kebetulan saya mengajar di administrasi pendidikan ya. Oh iya, lupa diperkenalkan. Jadi beliau adalah salah satu dosen yang ada di FKIP, terkhususnya program studi administrasi pendidikan. Dan beliau ini ketua M2DB, ketua unit yang ada di FKIP. Ya, maaf ya Bu, saya lupa perkenalkan. Efek grogi ini tayangan pertama loh, tayangan perdana. Ya, jadi wajarlah kalau kita grogi-grogi sedikit. Oke, jadi di saya sendiri ya, saya sudah mengajar untuk pertukaran pelajar itu ada 2 mata kuliah. Yang pertama itu mata kuliah administrasi perkantoran modern, itu yang semester lalu. Nah, di situ ada dari Universitas Aceh, kemudian ada yang dari Hang Tuah, ada juga dari negeri. Nah, kalau sekarang saya mengajar salah satu mata kuliah lagi di semester genap, ada lagi yang program. Nah, ternyata universitasnya berbeda, tidak sama dengan yang pertama, seperti itu. Oke, bisa minum dulu Bu? Kayaknya haus. Terima kasih. Oke. Nah, untuk proses pendaftarannya Bu, ini kan ke program MBKM ini dilaksanakannya setiap apakah setahun sekali atau per semester? Misalnya satu semester itu 1 kali pelaksanaan atau seperti apa? Oke, jadi kalau di FKIP sendiri ya, kalau pertukaran pelajar itu kan dia tidak berbayar. Nah, jadi kita bahas kalau yang di FKIP itu yang dikelola unit mitra ya, mitra dan desa binaan itu ada 3 program. Yang pertama itu asistensi mengajar tadi, kemudian magang dan studi independen. Nah, proses pendaftarannya itu dari awal ya, mahasiswa ya harus ada syaratnya. Syarat pertamanya itu dia harus maksimal 90 SKS ya. Jadi mahasiswa harus sudah menempuh mata kuliah itu sebanyak 90 SKS. Kemudian mahasiswanya itu paling rendah semester 5. Jadi kita mulai programnya itu di semester 5, 6, 7, dan 8. Jadi walaupun masih semester 5, ketika SKS-nya sudah mencukupi 90 SKS, sudah bisa mengikuti kegiatan asistensi mengajar ini? Sudah boleh, ya boleh. Karena kan ini pendaftarannya 2 kali ya, yang tadi ditanyakan. Jadi 2 kali itu semester genap dan semester ganjil. Nah, jadi kalau di semester ganjil itu kita ambilnya di semester 7 saja, itu agak repot. Jadi memang aturannya di semester 5. Jadi di awal semester 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu. Unit M2DB sebagai pelaksana tentunya kan mempunyai mitra. Mitranya itu apakah cuman karena kita di dunia pendidikan. Nah, apakah mitranya ini hanya ke sekolah-sekolah saja, atau ada juga yang berupa instansi misalnya kayak pihak perusahaan? Oke, jadi tergantung dari pilihan mahasiswa. Nah, kalau asistensi mengajar ya, namanya asistensi ya, sebenarnya asistensi itu nama lain dari PLP. Kalau yang reguler itu namanya PLP. Nah, kalau asistensi itu dia sama, jadi dia jatuhnya ke sekolah. Di FKIP sendiri itu ada 5 ya program studi. Jadi dari 5 program studi itu yang memprogramkan asistensi itu ada dari program studi bahasa Inggris, kemudian program studi pendidikan guru anak usia dini, kemudian ada dari PTI. Nah, program studi teknologi informasi. Sementara untuk program studi administrasi pendidikan dengan pendidikan masyarakat itu sendiri itu programnya magang. Jadi beda-beda. Nah, kalau yang asistensi itu memang kita bermitranya dengan sekolah. Nah, sekolahnya itu ada yang dari PG PAUD, ya, jelas PAUD ya. Kemudian kalau untuk bahasa Inggris, kemudian PTI itu dia bermitra dengan SMK, SMA, dan SMP sekota Kendari. Jadi mitra kita ini sebenarnya bukan mitra yang baru, mitra yang lama, sudah lama. Cuman karena kalau yang lamanya itu kan 45 hari, kalau yang PLP itu yang 45 hari. Nah, kalau sekarang itu 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi yang syarat tadi ya, yang saya
di syarat pendaftaran itu selain dari jumlah SKS-nya, dia juga mesti ada rekomendasi. Jadi ketika dia masuk di proses pendaftaran itu, mahasiswa harus menyiapkan rekomendasi dari PA-nya dan bukti pembayarannya. Nah, isi dari rekomendasi dari PA-nya itu adalah mata kuliah yang akan dia konversi. Nah, sehingga dari rekomendasi itu pihak unit di kami itu kita sudah menentukan ini dia akan asistensinya atau magangnya selama berapa bulan. Nah, karena jumlah SKS itu sangat menentukan lamanya dia di lapangan seperti itu. Jadi tidak harus 6 bulan. 6 bulan itu sebenarnya maksimalnya karena dia punya 20 SKS. Nah, itu kalau dia semester belajar. Nah, kalaupun nanti dia akan berlanjut, misalnya dia berlanjut ya, ada yang namanya berlanjut, itu berarti bukan lagi 6 bulan tapi sudah 7 bulan, 8 bulan, tergantung dari jumlah SKS-nya. Seperti itu. Jadi makanya kami sangat menekankan kepada dosen pembimbing, kepada mahasiswa, kepada PA-PA itu, di PA yang ada penasihat akademik ya, yang ada di FKIP itu betul-betul memang harus memilihkan mata kuliah yang sudah disepakati bersama. Jangan hanya memberikan rekomendasi yang kosong, karena itu yang membingungkan kami. Ini sebenarnya dia mau ikut program apa, yang reguler atau MBKM? Karena pada dasarnya MBKM itu bukan program yang harus ya, maksudnya harus ini mahasiswa FKIP harus, enggak, itu merupakan sebuah pilihan. Namanya merdeka, jadi mahasiswa itu bebas memilih apakah kebebasan untuk memilih. Apakah dia mau memilih yang program MBKM tadi yang 3 itu, atau dia mau ikut yang program reguler? Silakan bagi mahasiswa yang ingin reguler. Jadi kalau mahasiswa bertanya ke saya, Bu, saya mau daftar, maaf ya, saya mau daftar KKA, saya mau daftar PPL. Nah, saya selalu tanya, ini mau ikut program yang mana? Di FKIP itu ada yang namanya program MBKM. Nah, MBKM itu apa? MBKM itu Anda memilih, misalnya Anda dari program studi apa? PG PAUD misalnya, oh asistensi, Anda mau ikut asistensi. Nah, asistensi itu ada mata kuliahnya yang akan nanti ada konversi. Nah, salah satunya yang KKA itu. Jadi kalau ikut program asistensi, dia waktunya sudah jalan PPL-nya, sudah jalan KKA-nya. Ya, jadi sepaket. Ya, sepaket Ya, satu kali jalan. Jadi hitungannya kalau dia KKA kan 4 SKS, Ya. kemudian dia PPL itu 4 SKS, sudah 8 SKS. Ditambah misalnya satu mata kuliah, misalnya media ya, di PAUD ada mata kuliah media pembelajaran, itu dia tidak perlu kuliah di kelas, tinggal dia siapkan medianya. 2 SKS itu kan sudah 10 SKS, berarti dia sudah punya waktu untuk asistensi itu 3 bulan di lapangan. Ya. Oh, ada lagi Bu, saya ingin mata kuliah ini karena di sini ternyata mata kuliah ini bisa dikonversi di sini. Ya boleh, silakan memilih. Semakin banyak jumlah SKS yang ditawarkan, semakin lama waktu Anda berkegiatan di lapangan seperti itu. Jadi tawarannya seperti itu. Oh, ada lagi masa Bu, saya mau ikut yang program kakak universitas. Silakan daftar ke sana. Tapi nanti di semester berikutnya Anda memang harus tetap ikut asistensi. Tidak bisa, Bu, saya tidak mau ikut program MBKM. Asistensi itu sekali lagi tergantung. Kalau misalnya sudah KKA berarti kan hilang 4 SKS, tinggal 4 SKS. Nah, berarti kalau hanya 4 SKS itu jatuhnya hanya 45 hari Anda akan ber-PPL. Bu, bagaimana dengan pembayarannya? Tidak ada perbedaan pembayaran yang reguler dengan yang asistensi, tetap sama. Kalau PPL yang memang 700.000, sekarang bunyinya sudah asistensi, judulnya sudah asistensi. Jadi asistensi itu di 1,5 itu. Sebenarnya kegiatannya itu sama, KKA dan PPL, cuma namanya saja yang berganti dan dipaketkan menjadi satu paket. Iya. Sama dengan sebelumnya yang reguler kemarin kan ada KKA, ada PPL. Sebenarnya sama dan asistensi mengajar ini. Cuma bedanya mata kuliah yang dikonversi kan dan dikemas menjadi satu paket. Jadi integrasi KKA terintegrasi PPL. Iya. Nah, ini kan program MBKM ada 8 program. Nah, 4 programnya ini yang dilaksanakan di FKIP. Tadi kita sudah membahas tentang pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar, kemudian asistensi mengajar. Nah, untuk magang dan studi independen itu seperti apa Bu? Apakah proses pendaftarannya sama dengan yang asistensi mengajar tadi?
proses pelaksanaannya juga seperti apa? Oke, kalau untuk magang dan asisten studi independen sebenarnya itu untuk syarat pendaftarannya sama, cuman yang prosesnya yang berbeda. Kalau yang tadi asistensi mengajar itu kita bermitra dengan pihak sekolah. Kalau untuk magang sendiri itu selain pihak sekolah itu kita juga ada mitra lain seperti Dinas Pendidikan, kemudian ada BLK, Balai Latihan Kerja, kemudian LPMP. Nah, untuk studi independen sendiri ini salah satu program yang memang mahasiswa diprioritaskan untuk mahasiswa yang memiliki karya inovatif. Jadi dia luarannya itu bentuknya proyek. Jadi misalnya kalau ada mahasiswa yang memiliki produk yang kemudian produk itu bisa dipasarkan, itu kemudian ada nilainya, itu bisa kita bantu untuk memproyekkan, misalnya kayak kita bantu untuk daftar di sekolah eksportir supaya dia bisa kemudian ikut di sekolah eksportir supaya produk-produk inovatifnya itu bisa dikenal secara nasional maupun internasional. Ini masuk di program yang mana? Program yang dilaksanakan FKIP. Ya, yang ada 4 program, ada ya, 4 program ya, yang studi independen. Oh, yang studi independen. Ya, jadi studi independen itu seperti itu. Jadi luarannya dia dalam bentuk karya inovatif gitu. Kalau untuk magang sendiri itu luarannya sama dengan yang asistensi, itu luarannya ada yang logbook, kemudian ada artikelnya, kemudian ada bentuk video, itu sama dengan asistensi. Hanya saja kalau di magang itu untuk artikelnya lebih berbeda dengan yang asistensi. Kalau asistensi itu lebih pada proses pembelajarannya di kelas. Kalau untuk yang magang itu artikelnya lebih pada kegiatan dia di dinas-dinas pendidikan seperti itu. Di Penmas juga seperti itu. Nah, kalau untuk PTI sendiri itu dia ada juga program magang. Jadi dia di semester ganjil kemarin itu dia program asistensi, kemudian satu kelompok itu dia program magang. Nah, itu kita bermitra dengan studio. Tapi di waktu yang sama? Waktu yang sama. Karena ini proses prosesnya memang waktu yang sama. Nah, jadi insya Allah untuk semester genap ini nanti di bulan 3 itu akan sama lagi seperti yang kemarin. Seperti itu. Jadi masih dengan mitra yang sebelumnya? Iya, masih dengan mitra yang sebelumnya. Karena kita sudah punya MOU. Ini kan yang dilaksanakan di FKIP kan sudah 4 program. Nah, bagaimana dengan 4 program yang lainnya? Apakah akan dilaksanakan di FKIP atau memang dia diputuskan universitas yang melaksanakan? Oke, kalau untuk yang 4 itu ada, kita sudah pernah ya sebenarnya uji coba yang penelitian riset. Nah, itu yang awal sekali kita lakukan, itu kita uji coba dengan program studi bahasa Inggris. Nah, ternyata luarannya itu memang harus yang namanya MBK-nya yang diperpanjang, karena dia tidak cukup hanya 6 bulan, karena luarannya skripsi. Dari 20 mahasiswa yang mengikuti, itu kita targetnya 3 bulan kemudian dia sudah harus punya proposal, dia sudah ujian proposal. Nah, ternyata masuk di bulan keempat itu dia belum ujian proposal. Nah, sehingga di bulan ke-6 yang seharusnya dia sudah skripsi, sudah mengeluarkan artikel, itu tidak sampai. Nah, sehingga dia harus memprogramkan lagi dengan yang diperpanjang. Nah, proses perpanjangannya ini yang kemarin terjadi permasalahan karena banyak keluhan, biaya tidak cukup, banyak seperti itu. Nah, sampai sekarang itu masih ada beberapa mahasiswa yang belum menyelesaikannya. Jadi itu yang kemarin kita agak sulit untuk mengeluarkan outputnya ya, luarannya itu agak sulit untuk dikejar. Nah, sehingga untuk studi independen ini kita skip dulu, untuk tidak kita laksanakan dulu karena kita sudah pernah uji coba. Tapi kendalanya ini ada pada mahasiswa atau di proses penelitian atau seperti apa? Iya, ke mahasiswa. Oh, mahasiswa. Karena kemarin kan baru uji coba, baru pertama kali, jadi masih baru sekali nih, masih betul-betul baru ya. Jadi belum ada bayangan sama sekali, belum ada. Artinya contoh yang kita mau lihat ini di mana ini, mau yang seperti penelitian itu kayak apa, itu risetnya bagaimana ini. Jadi masih bingung mahasiswanya. Jadi kita betul-betul harus punya waktu. Ini kita lebih pada DPL-nya ya. Jadi memang DPL-nya yang kerja keras ini. Jadi kemarin yang permasalahannya di situ. Nah, kalau yang untuk KKN tematik itu kalau di Universitas Muhammadiyah Kendari itu kan ada LPPM ya. Di LPPM itu dia pengabdian, bidang pengabdian dan KKA. Nah, itu lebih ke sana
sebenarnya arahnya ke KKA karena dia ke desa. Nah kalau di FKIP sendiri itu sebenarnya kita punya mitra juga, mitra dengan desa. Nah itu kita mau coba untuk program KKN tematik, ternyata mahasiswanya lebih memilih yang asistensi tadi karena di situ katanya lebih banyak pengalamannya kalau yang asistensi dibanding yang KKN tematik. Nah karena dihitung juga dengan jumlah SKS-nya. Kalau yang KKN tematik ikutnya hanya mata kuliahnya kemarin itu kita hitung hanya humas, kemudian KKA, nah itu. Dan itu juga kemarin lebih ke universitas sebenarnya. Nah gitu. Kalau yang kewirausahaan itu kita punya CDC ya, di UMK itu punya CDC. Nah itu memang kemarin harusnya kita kerjasamanya dengan CDC ini, mahasiswa ini kayak apa nih kewirausahaannya. Itu kita belum kita laksanakan. Kemudian yang proyek kemanusiaan. Nah sebenarnya lorong dari proyek kemanusiaan ini bagaimana mahasiswa itu bisa membantu. Nah ini juga belum, karena proyek kemanusiaan ini baru sekali juga dia, baru. Kalau dulu hanya 7, ini proyek kemanusiaan masih baru. Bahkan ada lagi yang satu Patrio yang Pancasilais itu ya, itu juga masih baru, belum kita terapkan ya, belum. Tapi insya Allah nanti kita akan coba ya ke sana untuk lebih. Untuk sekarang ini yang kita fokuskan dan sudah mulai familiar dengan mahasiswa yang programnya 4 tadi. Nah sehingga karena itu terus yang ada di setiap semesternya, jadi setiap semesternya kita akan usahakan itu menjadi program rutin kita seperti itu. Terkhusus 4 program yang dilaksanakan di FKIP, ada tidak kendala-kendala apa saja yang biasa yang terjadi pada saat proses pelaksanaan, baik dari segi asistensi, magang, pertukaran mahasiswa, ataupun independent study? Oke, kalau untuk kendala sebenarnya kalau secara di lapangan ya itu lebih banyak kendalanya karena mitra kita juga masih baru dengan kegiatan ini, sehingga mereka juga agak bingung kenapa nih mahasiswanya kenapa lama. Lama sekali sampai 6 bulan. Yang biasanya 6 bulan ini sampai 6 bulan. Nah kalau mitra yang betul-betul mahasiswa ini betul-betul memanfaatkan momen ini, kemudian dia betul-betul menyelesaikan, kan ada beberapa yang mata kuliah dikonversi, menyelesaikan mata kuliah itu, mahasiswa itu diberi kesempatan untuk bekerja, jadi kuliah sambil kerja. Nah kayak kemarin ini baru-baru di salah satu instansi mitra kita itu ternyata mereka dapat uang dari situ. Nah karena prosesnya yang lama, nah sehingga dia menyelesaikan satu proyek. Nah itu sebenarnya kayak begitu. Jadi ada yang bagus kemudian kita dipanggil. Nah kalau kendala khususnya sebenarnya begitu saja, hanya karena kenapa lama? Pertanyaannya begitu saja, kenapa lama sekali ya Bu? Jadi kalau di instansi ibaratnya kita sambil magang sambil jadi honorer ya Bu? Ya, lebih seperti itu. Oke, baik. Untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, mengapa harus memilih MBKM? Oke, untuk memilih MBKM saya selalu ya menyampaikan ke mahasiswa kenapa MBKM. Jadi ada 3 keuntungan dari MBKM itu. Yang pertama, dengan mengikuti program MBKM, mahasiswa dapat memperoleh nilai konversi. Yang mana saja itu, yang 20 SKS tadi yang sudah dijelaskan di awal ya. Nah, mata kuliah itu yang dipilih pada saat dia ke dosen PA-nya. Nah, dosen PA-nya yang memberikan, oh ini mata kuliah yang bisa dikonversi dari 20 itu. Kemudian mahasiswa itu tidak perlu lagi kuliah di kelas sampai 16 kali pertemuan. Kuliah datang setiap hari, tiap hari untuk kuliah, tidak perlu. Dia tinggal mengikuti program tersebut, kemudian dalam program tersebut ketika dia sudah capai CPMK-nya, selesai. Jadi kalau dia dapat nilai A ya A semuanya. Jadi konversi mata kuliah konversinya seperti itu. Nah, kalaupun misalnya dari 20 SKS itu ada satu mata kuliah yang tidak sampai CPMK-nya, berarti mata kuliah itu harus dikuliahkan lagi di kelas. Nah sehingga memang mahasiswa betul-betul dituntut untuk capai itu CPMK-nya. Nah, CPMK itu apa? CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi ada ya, misalnya kayak media pembelajaran, mahasiswa mampu. Jadi singkatan-singkatan itu memang harus diperjelas. Ya kalau
Kalau mahasiswa yang sudah kuliah di kelas, kemudian pada saat kuliah di awal pertemuan kontrak kuliahnya diperlihatkan silabus atau diperlihatkan itu sudah sering, sudah bukan yang baru buat ini. Nih, jadi seperti itu tadi. Jadi ada standar capaian yang memang harus dicapai mahasiswa. Di mana itu di logbooknya? Jadi logbook itu sebenarnya isi dari indikator, kan judul logbook ada ya, judul logbooknya, kemudian apa kegiatannya. Nah, mata kuliah itulah yang seharusnya isi dari logbook itu. Nah, misalnya media pembelajaran, hari ini membuat media pembelajaran, apa kegiatannya di situ. Jadi DPL bisa melihat, oh ternyata dia sudah capai mata kuliahnya dari logbook tersebut. Oh ini belum sampai ini, ternyata di logbooknya itu belum menggambarkan capaian mata kuliah tersebut. Nah, jadi dia harus kuliah lagi. Nah, sehingga di prodi itu saya selalu mengingatkan di prodi dan menyampaikan di prodi bahwa mata kuliah yang kita konversi itu tetap harus ada jadwalnya di kelas. Karena kenapa? Tidak semua mahasiswa itu lulus. Tidak semua masa lulus. Kalau dia tidak lulus, dia harus kuliah di kelas. Jadi makanya DPL itu harus memang menyiapkan waktu untuk kemudian kuliah 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan untuk menutupi yang tidak cukup tadi mata kuliah itu waktu di lapangan. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, kalau mahasiswanya aktif, kemudian dia tahu, oh ini saya harus capai ini, selesai itu. Jadi dia tidak perlu lagi datang bolak-balik ke kampus kuliah, tidak perlu, tinggal diselesaikan di lapangan tersebut. Nah, kemudian keuntungan yang kedua itu, karena kita kan mulainya dari semester 5. Kalau yang reguler itu dia mulai semester 7, semester 6. Nah, sehingga pada saat yang reguler itu mahasiswa itu waktunya dia mau ikut magang menyelesaikan skripsi. Nah, ini agak ribet. Tapi kalau di MBKM ini kita sudah mulai di semester 5. Jadi kalau dia ikut di semester 5 atau di semester 6, itu dia bisa menyisihkan waktunya di semester 7 itu menyelesaikan itu tugas akhirnya. Sudah fokus di tugas akhir. Jadi pas masuk semester 8 tinggal hanya menulis artikel. Nah, seperti itu. Tidak lagi disingkat dengan mata kuliah yang sebelumnya belum diprogram. Iya, betul sekali. Kemudian dari segi waktu tadi, nah misalnya dia memilih yang reguler, ini kan bukan paksaan ya, jadi mahasiswa bisa memilih. Misalnya kalau mahasiswa memilih yang reguler, nah berarti dia harus bisa, kalau dia memilih yang regulernya ikut, misalnya kayak KKA ya, KKA reguler itu dia pilihnya di semester ganjil, berarti di semester genap dia harus ikut yang PPL reguler. Nah, jadi belum melaksanakan. Jadi ada 2 waktu yang dia akan laksanakan. Waktunya sama, dia akan tetap bolak-balik kuliah. Jadi kita tidak ada alasan itu, oh dia lagi PPL, ini izin kuliah, tidak ada seperti itu. Nah, itu yang keuntungannya kenapa harus memilih BKM sebenarnya. Selain waktunya kita bisa mengefisiensikan waktu. Kemudian dari segi dana juga kita lebih irit. Kemudian dari segi perkuliahan juga, karena kita PPL, KKA sekaligus kuliah, walaupun kuliah versi lapangan. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kalau untuk pembayaran tadi ya, nih banyak yang bertanya, Bu, kenapa ya dia bayarnya kok sampai 1,5? Kalau sekarang kan masih 1,5 ya dari awal. Jadi untuk memilih 1,5 itu prosesnya panjang sekali. Jalan ceritanya itu kenapa kemudian kita memilih 1,5 itu banyak. Ya, untuk teman-teman sekalian yang menanyakan bahwa itu kita bayar asistensi mengajar itu 1,5, magang 1,5 itu uangnya dikemanakan? Kok banyak sekali pembayarannya? Nah, silakan simak penjelasan Ibu baik-baiknya supaya tidak ada lagi pertanyaan di luar sana. Oke, silakan lanjut Bu. Jadi uang 1,5 itu kita gunakan untuk membayar DPL. Kemarin juga reguler DPL ada, tetapi menurutnya jumlahnya tidak sebanyak dengan yang asistensi. Karena masa iya DPL yang membimbing 45 hari harus sama dengan DPL yang membimbing sampai 6 bulan. Nah, sama dengan Pamong juga demikian. Masa dia harus menurut dia sama dengan yang membimbing 3 bulan, yang 45 hari dengan yang sampai 6 bulan, 3 bulan. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang reguler itu kan kemarin luarannya hanya
dalam bentuk video dan laporan. Nah kalau sekarang ada artikel dan itu kita bayarkan artikelnya itu. Nah terkecuali yang tidak kita bayarkan artikelnya itu kalau dia tidak menyetorkan bukti submit. Nah karena itu menjadi syarat kita untuk dibayarkan artikel. Oh saya sudah submit nih, nah kita bantu. Bukan dibayarkan keseluruhan ya, tapi dibantu untuk membayarkan artikelnya tersebut. Nah seperti itu sebenarnya. Jadi uang 1,5 itu kalau dihitung-hitung ya pembekalan kalau 45 hari itu kemarin itu hanya 3 hari. Nah kalau untuk yang asistensi itu sampai 1 minggu. Kalau tidak cukup 1 minggu ketika bilang DPL-nya bilang oh ini Bu belum bisa ini turun lapangan, ditambah lagi waktunya. Nah itu kita berikan juga itu ada insentif untuk DPL karena tidak mudah untuk memberikan ilmu ya. Nah isi dari pembekalan itu kenapa ya sampai lama kok 1 minggu? Ya mata kuliah tadi yang dikonversi, CPNK-nya, logbooknya. Oh nanti kalau turun lapangan seperti ini, nanti kalau turun lapangan logbooknya ini jangan hanya sebagai nanti terakhir baru diisi. Nah banyak itu mahasiswa seharusnya diisi setiap hari atau setiap minggunya paling tidak ya setiap minggu. Karena apa? Itu menggambarkan mata kuliahnya. Nah kalau kemudian ditumpuk, nah ini kebiasaan mahasiswa ditumpuk. Nanti 1 bulan baru diisi. Ya saya tuh, Bu bisa Kak ini 1 bulan baru diisi. Saya selalu bilang nggak ada masalah deh. Karena nanti yang repotnya kan dia sendiri. Saya kenapa memberikan waktu dia 1 minggu paling tidak? Ya karena seperti itu. Oke, itu tadi penjelasannya. Sekarang kita masuk di sesi games. Nah, gamesnya ini adalah jawab cepat. Kita menyediakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ibu tipe kepala unit yang tegas atau santuy? Kayaknya santai ya. Oke, pertanyaan kedua, mahasiswa yang bikin pusing saat pelaksanaan, yang malas atau yang banyak mau? Aduh, yang banyak maunya. Oke, pertanyaan ketiga, program studi apa yang paling sering bikin panik? Ini harus siapa? Tidak. Kayaknya program studi yang baru mengikuti ya. Yang baru mengikuti. Bisa diperjelas? Oke, pertanyaan keempat, mitra MBKM yang paling mengesankan? Yang paling berkesan itu semuanya. Salah satunya. Yang paling berkesan itu PMP. PMP. Oh ya. Oke. Berkesan itu. Tanpa penjelasannya. Terus pertanyaan terakhir, 3 kata untuk kalau Sara Media. Unik, baru, dan ingin tahu lagi ya kayaknya. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Hasma. Oke, terima kasih sudah datang sini mengisi siaran kita hari ini, mengisi video kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share. Dan untuk Anda yang mempunyai pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nanti kita akan menjawab satu persatu pertanyaan Anda di video selanjutnya. Oke? Bisa sama-sama Bu kita sebutkan kalau Sara Media. Oke, saya sebutkan kalau Saranya, Ibu sebutkan kepanjangannya ya. Kalau Sara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.